Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Salam Tutorial. Kali ini saya akan berbagi informasi. Kita belajar bersama menggunakan Microsoft Excel tentang mencari data pada sebuah database. Pertama, kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian yang kedua, kita menggunakan data validation. Data validation ini adalah akan muncul tampilan semacam drop down. Saya sudah menyediakan tabel simulasi. Di sini adalah nama-nama perusahaan. Sebagai contoh saja, database sederhana yang berisi tentang nama-nama perusahaan yang ada sekitar 40 data perusahaan yang saya gunakan sebagai contoh. Nah, teman-teman menyesuaikan ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kita belajar bersama. Kemudian di atas ini ada 1, 2, 3 sampai 5 angka yang berwarna merah ini saya tambahkan. Ini hanya sebagai tanda saja bahwa nama perusahaan ada di kolom 1, nama direktur di kolom 2, seterusnya sampai kode pos ada di kolom 5. Kita langsung saja ke sini, fokus saja ke bawah. Di sini saya disediakan tabel, ada 2 kolom di sini. Di sini kolom atau sel nama perusahaan C46 akan saya gunakan sebagai tempat kata kunci yang nantinya akan kita cari datanya. Apa aja datanya akan kita cari, yaitu nama direktur, NPWP, alamat, dan kode posnya. Nah, sebagai contoh kita cari acak saja di sini, CV, ambil aja CV Jakal ya, dengan nama direktur Hengki Kuswardanu. Di sini CV Jakal. Nah, saya ingin nama direktur, NPWP, alamat, dan kode pos nanti akan muncul secara otomatis di kolom bawahnya. Kemudian kita ketikkan di sini fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, lalu kurung buka, kemudian kursor kita arahkan ke nama perusahaan sebagai kata kuncinya, yaitu C berapa ini, C46. Kita klik aja di sini, boleh kita ketikkan manual C46 ya, boleh kita arahkan kursor di sini, klik saja C46. Kemudian titik koma. Apabila teman-teman tidak bisa menggunakan tanda titik koma di komputernya, bisa diganti dengan tanda koma saja. Masing-masing komputer biasanya berbeda-beda. Oke, lanjut saja. Setelah titik koma, kemudian kita blok referensi ring datanya. Dari B2 kita blok sampai ke data paling akhir, yaitu F42. Nah, kalau sudah, di sini saya bubuhkan tanda dolar dengan menggunakan klik F4. Tujuannya apa? Supaya pada saat nanti saya kopikan rumus ini ke kolom yang lain atau ke sel yang lain, ring data yang tadi kita blok tidak akan bergeser. Kemudian kita tutup dengan kita ketik lagi tanda titik koma. Nah, yang akan kita cari apa? Nama direktur. Nah, nama direktur ini ada di kolom 2, maka kita ketikkan di sini angka 2. Lalu titik koma lagi, saya berikan angka 0 di sini. Angka 0 ini adalah sebagai pengganti fungsi false, sehingga nanti datanya akan tepat. Kalau sudah, kurung tutup, klik enter. Hengki Kuswardanu, apakah betul? Coba kita cek lagi. CV Jakal. Nah, sudah betul ya. Nah, kemudian untuk yang sel berikutnya, nomor NPWP, kita bisa mengetikkan manual lagi dengan cara ketik sama dengan VLOOKUP, atau boleh kita kopikan dari sel atau nama direktur. Rumusnya kita copy, klik Ctrl C, lalu kita arahkan di sel bawahnya, kita Ctrl V atau ketik enter. Nah, terjadi error NA. Kenapa? Kita cek. Nah, pada saat kita copy ke sel C48, harusnya kata kunci di sini ini mengarah atau merujuk ke C46. Nah, di sini karena tadi tidak kita kunci dengan menggunakan tanda dolar atau tekan F4, sehingga ketika kita copy, data selnya bergeser. Untuk itu kita bisa blok dulu di sini ya. Kita blok C47-nya, kita rubah menjadi C46. Kita pilih di sini. Diblok dulu ya. Nah, seperti ini. Kita tekan tombol F4 untuk menguncinya supaya absolut. Nah, seperti ini. Terus di NPWP di sini kolom berapa? Kolom 4.
Nah, di sini angka 2-nya saya rubah 4. Angka 0 kita biarkan aja supaya datanya nanti hasilnya tepat. Klik enter. Nah, apakah betul NPWP-nya 31, 160, sekian 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 520. Kita cek CV Jakal 31, 160, 384. Oke, betul. Nah, untuk berikutnya alamat ini bisa kita copy lagi seperti tadi. Ctrl C, lalu kita turunkan ke sel alamatnya, ke kolom alamat. Kita tekan enter di sini. Kenapa masih sama, tidak berubah datanya? Kita cek yang salah di sini. Alamat di sini adalah di kolom 3. Nah, 4 ini kita rubah menjadi 3. Lalu kita enter. Ini terlalu panjang, nggak masalah. Ini saya buat wrap tag dulu. Nah, seperti ini, bentar. Nah, kemudian untuk kode pos kita copy sama, copy dari atasnya, kemudian kita enter di sini, kita paste. Nah, ini sama, kode pos itu ada di kolom 5. Kita rubah angka 3 menjadi 5, lalu enter. Seperti itu. Nah, di sini pencarian data atas nama perusahaan ya, di sini. Ini kita tadi melakukannya dengan cara yang manual. Biasanya kalau cara manual itu cenderungnya kemungkinan bisa terjadi kesalahan. Misalnya kesalahan ketik, huruf misalnya, atau spasi. Nah, ini kan spasinya cuma 1 ya. Apabila spasinya salah ketik menjadi 2 spasi seperti ini, lalu kita enter coba, datanya akan error. Karena apa? Data pokoknya di sini, nama Jakal, ini 1 spasi di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyiasati supaya tidak terjadi kesalahan seperti ini, maka kita sudah disediakan oleh Excel. Kita menggunakan cara drop down, maksud saya seperti ini. Coba kita hapus dulu, bentar. Kita klik di sini di C46 sebagai kata kunci. Kita klik, lalu kita cari tab data, kita cari data validation, klik data validation lagi. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini di tab setting, di bawahnya ada allow ini kita klik cari list. Kemudian di bawahnya lagi ada search ini kita klik aja. Nah, kemudian jangan klik apapun, sebentar, kita menuju ke nama perusahaan yang paling atas. Nah, dari sini kita blok sampai ke nama perusahaan yang paling terakhir. Nah, di sini. Tetapi apabila data kita itu tidak hanya 40 ini, seperti contoh saya ini, data kita ada lebih dari 100, 500, bahkan ribuan, dan bahkan lebih lagi. Kalau kita misalnya ngedragnya seperti ini, nah, kalau 40 sih nggak masalah, tapi kalau pas datanya lebih dari 40, lebih dari 100, bahkan bisa ribuan, kita bisa ngebloknya dengan cara seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, kursor tetap di sini ya, kita arahkan di sini dulu di kolom search. Lalu kursor kita arahkan di nama perusahaan yang pertama, lalu kita klik tombol CTRL atau kontrol, jangan dilepas, kita klik tombol shift, lalu klik tombol panah bawah. Nah, dia langsung menuju nama perusahaan yang terakhir. Ini akan mempersingkat waktu apabila data kita itu banyak. Nah, sebelum kita klik OK, apabila kita ingin menambahkan perintah, di sini ada error alert, artinya apabila ada kesalahan pengetikan akan ditampilkan informasi seperti ini. Contohnya, coba title di sini, judul informasinya, contoh, salah, contoh saja ya. Kemudian pesan errornya, misalnya kita ketik data yang Anda cari tidak ada, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah ya kita klik OK, seperti itu. Di nama perusahaan
kolom C46 ini langsung muncul tanda segitiga seperti ini. Ini kalau kita klik, nah akan tampil drop down nama-nama perusahaan. Nah di sini kita bisa klik perusahaan yang kita inginkan, di mana yang akan kita cari datanya. Coba cek contoh CV Bayu Tiara, kita klik, ya dia langsung muncul. Coba yang lain, kita cek dulu ya, Bayu Tiara, CV Bayu Tiara, di atas nama direkturnya Edi Hartono, Jalan Kiai Haji Mawardi. Apakah betul? Coba Edi Hartono, Kiai Haji Mawardi. Oke betul. Coba cek nama perusahaan yang lain, Embun Fajar misalnya, direkturnya Andi Hermon, kode pos 52122. Andi Hermon, Embun Fajar, mana tadi Embun Fajar, kelewatan ya. Bentar, rumpulan. Embun Fajar, Andi Hermon 5122. Oke. Kemudian pesan error yang saya maksud tadi seperti ini. Misalnya kita mengetikkan di sini CV Embun Pagi misalnya. Tadi kan Embun Fajar. Nah, karena mungkin kita lupa, kita mengetikkan nama tuh seperti ini, Embun Pagi. Lalu kita enter. Nah, selain terjadi error NA seperti yang awal tadi, di sini kita bisa men-setting sendiri pada data validation informasi pesan error yang kita atur sendiri, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, ini terlihat keren gitu ya. Oke, ini saya tutup aja, cancel. Saya kembalikan, misalnya lagi CV apa ya, Kencana Langit misalnya. Nah, kenapa di sini 0? Kode pos di sini 0, kode pos di sini 0 karena memang datanya kode pos untuk CV Kencana Langit tidak ada data alias kosong. Kita cek Kencana Langit ini. Nah, di sini kode posnya kosong, makanya dia 0. Coba kalau kita isi misalnya saja Kencana Langit 567141 gitu ya, 56741. Oke, nanti di bawah juga akan mengikuti seperti itu. Oke teman-teman, bisa diikuti. Sebetulnya ini mudah. Yang bikin repot mungkin pada awalnya kita mengatur fungsi VLOOKUP di awal saja. Untuk kedepannya kalau sudah disetting di awal pasti akan lancar, sehingga ke belakangnya nanti kita bisa lebih mudah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita yang bisa kita manfaatkan fungsi VLOOKUP di Excel seperti yang saya sampaikan tadi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dan kita berdiskusi dengan baik di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like, komen, dan share, serta klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan informasi update video-video saya yang lainnya tetap di channel Salam Tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.